Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, kita bacakan dan kita hadiahkan kepada Nabi besar kita. Maka Muhammadun aba ahadin min rizalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi terakhir kita, Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibai al-kiram, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya akan mengulas terkait masalah motivasi kerja di dalam Islam. Motivasi bagaimana diri kita akan selalu menggerakkan jiwa kita berjuang dalam segala hal aspek untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Man yuridud dunya fa'alaihi bil ilmi wa man yuridul akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man yuriduhuma fa'alaihi bil ilmi au kama qala. Ketika kita menginginkan dunia maka otomatis dengan ilmu. Ketika kita menginginkan akhirat otomatis dengan ilmu. Ketika kita menginginkan keduanya maka otomatis dengan ilmu. Maka motivasi dalam mencari ilmu adalah hal yang sangat penting bagi kaum muslimin untuk bisa menguatkan hakikat Islam itu sendiri. Karena tanpa adanya ilmu, otomatis Islam ini akan sedikit demi sedikit akan binasa. Apapun profesi yang kita kerjakan, maka tentunya agar diusahakan untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan dunia ataupun keuntungan yang kita dapatkan untuk pribadi diri kita sendiri. Sebagai dokter contohnya, maka secara otomatis adalah kita berusaha untuk bagaimana orang di antara kita tidak ada yang sakit ataupun bisa membantu mereka, dan bagaimana mereka bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan kekayaan dari hasil profesi yang dia dapatkan, kemudian tanpa memikirkan bagaimana kemanfaatan yang dia lakukan demi orang lain. Sebagaimana dalam sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan tentunya sesuatu yang berhubungan dengan agama otomatis sudah pasti itu adalah yang dicari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sains ilmu pengetahuan, tentunya juga untuk mencari ridha Allah, motivasinya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berprofesi sebagai ahli teknik atau keahlian yang lain, maka tentunya lebih dititik beratkan untuk memajukan umat Islam. Bagaimana umat Islam itu menjadi umat yang kuat. Al-muslimu al-qawi khairum minal muslim ad-dha'if. Orang Islam yang kuat itu lebih baik daripada orang Islam yang lemah. Kuat di sini tidak hanya sekedar dalam bentuk fisik, tetapi kuat dalam bentuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan yang lainnya. Maka penting sekali agar umat Islam menjadi umat yang kuat, umat yang maju, umat yang disegani di dunia, maka harus kuat di segala bidang. Dengan motivasi untuk memajukan umat Islam, memotivasi majunya Islam ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada bisa yang melemahkan Islam. Maka tentunya ilmu itu harus didapat oleh kaum muslimin. Kaum muslimin harus kuat dalam segi keilmuan, harus kuat dalam segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan yang lainnya. Marilah kita sebagai kaum muslimin yang bertekad penuh untuk memajukan
umat Islam dan Islam itu sendiri, dari sekarang kita berkomitmen untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama ataupun ilmu umum atau sains, untuk kemanfaatan dunia dan akhirat, untuk kemanfaatan Islam dan kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.